Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bisnis global. Adapun anggota kelompok 8 ini adalah Anastasia Yaniarwana Salimaha, Muhammad Raihan Alfikri, dan saya sendiri Permata Syarifah Azra. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian bisnis global. Bisnis global atau bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melewati batas-batas negara. Kegiatan bisnis ini meliputi perdagangan, perbankan, industri, dan juga jasa. Bisnis global terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional untuk memuaskan tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Transaksi ini mengambil berbagai bentuk yang sering saling terkait. Jenis utama dari bisnis internasional adalah impor-ekspor perdagangan dan investasi langsung asing atau FDI. Baiklah, kita masuk pada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Ball, McCulloch, Franz, Geringer, dan Miner. Menurut mereka, bisnis global adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Yang kedua, menurut Charles W.L. Hill. Menurutnya, bisnis global adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Yang ketiga, menurut Daniels, Redbook, dan Sullivan, bisnis global adalah semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia. Tahapan bisnis global yang pertama mengekspor, yaitu menjual barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri dan menjualnya kepada konsumen di luar negeri. Yang kedua kontrak kerjasama, yakni ada dua jenis, lisensi dan waralaba. Yang ketiga, aliansi strategis joint venture, yakni kerjasama usaha antar perusahaan yang membentuk usaha sebagai usaha ketiga. Yang keempat, afiliasi kepemilikan penuh, yakni kantor, fasilitas, dan bangunan pabrik yang berada di luar negeri, 100% adalah milik perusahaan induk. Yang kelima, Global Strategic Partnership merupakan tahapan terakhir dari bisnis global yang tujuannya mengeksploitasi peluang di negara lain untuk mengambil posisi utama dalam produksi dan pemasaran. Selanjutnya, peraturan mengenai bisnis global. Yang pertama, investasi. Banyak perusahaan yang membatasi investasi asing di dalam usaha mereka. Kedua, kuota, di mana batasan khusus jumlah atau volume produk dari suatu tipe tertentu yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Ketiga, tarif, yakni pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Selanjutnya, subsidi, yakni pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah, bantuan tunai dan keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk melindungi mereka dari persaingan luar negeri. Selanjutnya, proteksionisme, praktek melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas. Dan yang terakhir, embargo, yakni instruksi pemerintah yang melarang ekspor ataupun impor suatu produk tertentu atau seluruh produk dari suatu negara tertentu. Yang kelima, bisnis global. Melalui beberapa media seperti TV, radio, media sosial, internet, dan sebagainya, kita selalu dapat menyimak berita tentang bisnis internasional atau global. Bisnis yang bersifat internasional ditandai dengan bisnis yang dilakukan oleh beberapa negara. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bisnis yang jangkauannya melampaui batas-batas wilayah negara. Meleburnya batas-batas wilayah tersebut merupakan sebuah tanda bahwa kita telah masuk ke dalam era bisnis global. Yang keenam, dalam bisnis internasional terdapat beberapa tantangan bisnis global, yaitu yang pertama, dynamic. Lingkungan bisnis global yang cepat berubah. Lingkungan bisnis yang cepat berubah membuat perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi-strateginya untuk mencapai tujuannya.
Bahkan dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah, perusahaan harus membuat strateginya dalam jangka pendek untuk selalu menyesuaikan perubahan tersebut. Yang kedua, interdependen, saling mempengaruhi dan membutuhkan. Dalam bisnis global, setiap negara mempunyai peran tertentu terhadap negara lain. Dengan adanya peran tersebut, maka setiap negara dapat mempengaruhi negara lain. Kerjasama perdagangan dan bisnis yang dilakukan setiap negara tentunya dapat bersaling mempengaruhi dan tentunya dilakukan karena adanya saling membutuhkan dari masing-masing negara yang melakukan perdagangan tersebut. Yang ketiga, kompleks. Tantangan bisnis global yang cenderung terus meningkat karena bisnis yang dilakukan telah memasuki tingkat global. Maka tantangan pun tentu berbeda dengan bisnis yang beroperasi secara domestik. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa perbedaan dalam hal budaya dan kebutuhan yang ada di setiap negara. Di sisi lain, perbedaan peraturan dan politik setiap negara pun tentunya mempengaruhi kompleksitas bisnis global. Sekian dari kami, terima kasih.